Surun atallahul Quran. Hasad yang pertama yang dibenarkan itu adalah kepada satu orang yang diberikan karunia sama Allah Subhanahu wa taala kemampuannya di dalam masalah ilmu Quran, menghafal Quran, ya. Atallahul Quran wa huwa yaqumu ana alai wa ana nahar. Dan dia kemudian hidup sebagaimana Quran memerintahkan kepadanya, beramal di siang hari dan malam hari. Kemudian yang kedua adalah hasad yang sebenarnya rajulun atahallahul malan. Seseorang yang diberikan karunia sama Allah adalah keluasan di dalam masalah rezeki, harta yang banyak. Wa huwa yunfiqu ana alai wa ana an-nahar. Kemudian harta itu digunakan untuk sedekah. Ini kita boleh hasad. Ada tetangga kita misalnya yang rajin sedekah kemana-mana itu, boleh kita hasad. Namanya ghibthah, mustahab hukumnya. Kenapa dia bisa, saya mau nggak bisa? Ya. Ada anak orang lain yang hafal Quran cepat 3 tahun, seperti anak Ustaz Teguh gitu, kata Muhubroh. Kenapa anak beliau bisa, anak saya nggak bisa? Tuhannya sama, nabinya sama, amalannya sama, Qurannya sama. Ini dibolehkan. Tetapi para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, di luar daripada dua perkara ini sesuatu yang haram, dan biasanya itu adalah hasad itu dengan yang sekufu. Kalau ustaz hasadnya dengan itu ya. Kenapa lah ustaz itu aja dipanggil ceramah di Masjid Syahir? Ustaz Ayub itu kan sudah ada jadwal rutinannya. Kenapa kok dipanggil juga untuk menggantikan juga lagi? Ya. Kenapa kok asik dia aja? Kayak-kayaknya kan lebih panjang jenggotku daripada dia. Kok asik-asik dia aja? Ya terserahlah. Anda kenapa cemburu? Ini nikmat Allah. Ya. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita melihat di setiap masjid ada kajian-kajian yang sikapnya, misalnya ada kajian tasawuf, ada kajian hadis, ada kajian fikih. Ini bukan bermaksud ya kemudian kita setelah itu kita hubungkan dengan kalimat Imam Ghazali rahimahullah taala, obat itu tidak harus diberikan semuanya kepada orang yang dalam keadaan sakit. Ini bukan maksudnya begitu. Ya. Kalau memang ingin membentuk seseorang itu memang supaya dia bisa menjadi orang yang alim, ya dengan mondok, dengan pengajian seperti ini nggak akan bisa untuk menjadikan orang itu menjadi satu orang ulama. Enggak, Pak. Tapi minimal hilanglah kebodohan di dalam diri kita. Contoh saya bilang misalnya ada satu orang ustaz yang mengatakan misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih cinta kepada pendosa yang menyesali dosanya, yang bertobat akan dosanya, tangisan satu orang pendosa ahli maksiat daripada ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya. Ini bukan berarti masuknya mendukung pendosa, tidak. Ya, itu bukan begitu maksudnya. Ya. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini saya bilang, iblis itu keluar daripada surga dengan sebab apa? Dengan sebab apa? Sombong. Betul kan? Ya. Anda setinggi apapun ilmu Anda, sehebat apapun Anda bertausiah, kalau di dalam hatimu ada kesombongan, kamu tak layak berada dalam surga. Ya. Tak layak. Ibadahmu itu tak ada nilainya. Kenapa para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala? Karena kesombongan ini adalah selendangku, kata Allah. Yang berhak untuk sombong itu cuma Allah saja. Ya. Tapi sekarang kita melihat begitu para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala. Nikah sekarang itu. Kadang-kadang kita melihat, ya, apa yang disampaikan sebenarnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu sudah terjadi sekarang.
min asrofi sa'ah, termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat, orang-orang bodoh mengkritik ulama. Itu kata Syekh Nawawi Al-Albani. Satu zaman nanti orang-orang bodoh akan mengkritik ulama, menyalah-nyalahkan ulama. Coba tengok di Jawa, lagi viral sekarang itu. Son horek. Apa son horek itu? Ada yang tahu? Baguslah berarti. Berarti agak gaptek sedikit, agak teknologi. Apa son horek? Diskotik berjalan. Itu kalau membuat acara di satu tempat, kalau dia masuk, ada sek-sek masyarakat yang menghalangi masuknya son horek itu, seknya itu diangkat, bongkar. Ada gapura yang menghalangi, gapuranya dihancurkan. Ya. Dan kemudian para ulama sudah melakukan batsul masail, keluar fatwa haram hukumnya. Ada yang komentar, kenapa kalian tidak sibuk berbicara dalam masalah korupsi? Korupsi itu hukumnya sudah jelas, Joko. Ya. Ini yang belum jelas, maka dibatsul masailkan dengan dalil-dalil, kemudian keluarlah fatwa haram. Kemudian pengusahanya bilang, negara Indonesia ini kapan majunya? Negara lain sudah buat roket, sudah buat ini, sementara di negara kita ini cuma membahas halal dan haram saja. Kita tidak ada urusan dengan negara-negara yang maju, ya. Buat apa maju kalau melawan Allah Subhanahu wa taala? Buat apa maju kalau melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada barokah sama sekali. Coba lihat Jepang pasca tsunami di Aceh, mereka membuat satu alat untuk mendeteksi gempa, mendeteksi tsunami. Akhirnya Allah jatuhkan bom, ya, meledaknya Hiroshima, hancur. Ya. Jadi para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, inilah termasuk salah satu min asrofi sa'ah. Makanya para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, Anda para ulama, para ustadz saling dukung mendukung, ya. Jangan menjatuhkan, saling dukung mendukung selama masih berada dalam payung ahlu sunnah wal jamaah. Ini kan masalahnya kan jemaah, ya. Oh, kami suka dengan model yang seperti ini. Sekarang saya tanya, Bapak mau ngaji misalnya dengan ustadz yang modelnya seperti mana? Ada ustadz yang viral di media sosial, ya, di Jawa sana. Kalau dia ngisi pengajian pakai lipstik, kemudian jalannya kemelok, kemayu, mau? Aku takut nengoknya. Ya. Nah, para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, idza lam yakunil alimu taqiyan zallat mau'izatu ala qulubin nas kama yasillul qataru ala bidin na'ami wassafa. Gak akan memberikan manfaat sama sekali, ya, tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Kenapa? Karena nasihat agama itu akan memberikan manfaat kalau sananya dia keluar daripada orang yang hatinya bersih. Inilah namanya keruhanian. Makanya Mbak, sahabat-sahabat itu simpel saja dulu mereka dakwanya. Mereka ketika datang ke satu tempat cuma mengatakan asli mutaslam kunu mislana. Hoi masyarakat, ya, asli mutaslam, Islamlah kalian, jadilah kalian seperti kami. Masuk Islam satu kampung, ya, datang ke satu kampung lagi sana. Ya ayuhan nas aslimu taslam kunu mislana, Islamlah kalian supaya kalian selamat. Kunu mislana, jadilah seperti kami. Kalau sekarang kita buat seperti itu, ya, saya datang misalnya ke Tanah Karo sana, kemudian saya kumpulkan orang-orang kafir semua. Asli mutaslam kunu mislana, Islamlah kalian supaya kalian selamat. Kira-kira apa jawaban orang itu? Ya. Karena tidak ada kerohanian
yang mendukung daripada setiap perkataan kita. Kotornya hati, penuh dengan hasad. Para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang hasad itu tidak tenang hidupnya. Makanya para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu kita fahami. Nah, para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam masalah bab taubat tadi, la taubata lin-nabi hatta yaghsilu batnuhu minal haram. Seseorang yang tobat itu kepada Allah, tobatnya itu tidak akan berguna sama sekali selama dia tidak membersihkan dirinya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu bidibi kasbihi, dengan cara memperbaiki usahanya. Jangan sampai ada usahanya yang berhubungan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah ketemu dengan adik kelas saya dulu di pondok. Saya baru sembuh nih, Pak. Sebenarnya jadi begini deh. Ada orang yang bertobat kepada Allah, tapi dia masih berhubungan dengan pekerjaan yang dulu. Adalah pekerjaan yang berhubungan dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut tobatnya itu adalah tobat yang tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Karena dia masih berhubungan dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ketemu dengan adik kelas saya di pondok, ketemu di satu rumah makan, kemudian bincang-bincang. Saya tanya, apa kerjamu sekarang? Kemudian dia bilang, saya kerja sekarang di pabrik bir. Orang sekolah 6 tahun di pesantren, keluar dari pesantren kerja di pabrik bir. Saya bilang, kamu ini kan orang pondok, masa nggak ngerti hukum? Saya bilang, ada beberapa hal-hal yang sifatnya yang diharamkan di dalam masalah khamar, yang menjual, yang memerahnya. Nah, semuanya di situ akan kena keharaman daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi perantaranya. Kenapa nggak tahu? Saya bilang. Kemudian dia katakan, Ustaz, kata abang saya, katanya, kata abang saya nggak apa-apa karena kita tidak berhubungan langsung. Ya Allah ya Rabb, kata abang saya, yang belajar agama itu kamu atau abang kamu? Ya, abangmu bukan orang pondokan. Yang belajar agama itu kamu 6 tahun. Kenapa kamu bertanya orang yang tidak mengerti hukum sama sekali? Ya. Nah, para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksudkan tadi, para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu yang mana disebutkan Nabi SAW dalam hadisnya, Inna Allah yakbidul ilma, Allah itu tidak akan menghapus ilmu itu dengan menghapus ilmu daripada setiap hati manusia. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah menghapus ilmu itu dengan mewafatkan yang ulama. Kalau sudah tidak lagi ada orang alim, maka mereka akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai rujukan mereka dalam agama. Kalau sudah seperti itu, fasu'ilu, mereka bertanya, kemudian yang menjawab tidaklah berdasarkan dengan ilmu, fadallu wa adallu, yang bertanya sesat, yang menjawab juga lebih sesat. Kenapa? Karena yang menjawab tidak berdasarkan dengan ilmu. Nanya halal haram itu bukan dengan orang awam. Kalau dengan orang awam ditanya apa hukumnya riba, jawabannya apa? Mainkan saja lah katanya. Apa hukumnya riba? Aku udah mainkan aja. Masalah tobat nantilah. Kan gitu kan? Itu kalau nanyanya sama orang awam. Tapi kalau nanya kepada orang-orang yang mengerti hukum, maka dia akan menjelaskan hukum riba itu halal, hukum riba itu haram, jual beli itu halal.
Dan para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat itu akan memberikan manfaat ketika kita membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah di zaman Bani Israil. Satu orang perempuan pelacur yang begitu cantik sekali. Setiap hari dia membuka pintu rumahnya untuk menawarkan dirinya kepada orang lain, ya. Dan orang tidak akan bisa memakai jasa dirinya sebelum membayar 10 dinar untuk masuk dulu ke dalam rumah. Sampai satu ketika para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, ada satu orang pemuda soleh dari kampung. Dia lewat di jalan tersebut, terlihatnya ke dalam rumah tersebut ada satu orang perempuan sedang duduk di atas sofa. Nah, laki-laki soleh ini dia selalu berusaha untuk memalingkan pandangannya untuk tidak melihat ke dalam rumah. Semakin dia usaha, ternyata tak bisa juga. Kadang-kadang kan kita begitu tuh, Pak. Ya, kalau nengok perempuan cantik, ada pula orang, ya, nengok perempuan cantik dia baca doa. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa wa adzabil khamri wa adzabil nar. Setelah itu ditengokinya aja terus. Kita tanya, kenapa kau tengokin juga itu? Iya Ustaz, aku kan udah baca doa katanya. Kau baca doa itu habis itu kau palingkan wajahmu, ya? Bukan berarti kalau sudah habis baca doa kau pelototi terus. Enggak begitu, ya. Pandangan pertama itu rezeki. Yang kedua, ketiga, dosa. Tapi faktanya begitu kadang-kadang. Semakin kita berusaha untuk memalingkan, semakin itu dia. Akhirnya si laki-laki soleh ini tak tahan dia. Ya. Dia jual bajunya, bekalnya, semua segala macam. Kemudian setelah sampai uangnya itu 10 dinar, dia masuk ke dalam rumah tersebut, dia bayar 10 dinar, kemudian makelar si perempuan, ternyata sudah ada makelar yang mengatur jadwalnya. Sudah, uangmu sudah diterima, nanti tunggu tinggal nunggu kabar kapan kamu tuh datang kemari. Pada saat yang sudah ditentukan, laki-laki itu datang. Dia datang dan masuk ke dalam rumah perempuan tersebut, masuk ke dalam kamar. Perempuan itu sudah siap untuk digauli oleh laki-laki tersebut, tetapi pada saat dia ingin menggauli, teringat dia dengan Allah. Ya, timbul rasa khaufnya kepada Allah, seakan-akan dia diperhatikan oleh Allah. Sehingga akhirnya dia katakan pada perempuan tersebut, aku batalkan ini perjanjian kita. Sedangkan uang yang 10 dinar itu aku jadikan sebagai hadiah untukmu, halal untukmu. Maka kemudian kata perempuan itu, kamu ini laki-laki bodoh ya. Ya, banyak laki-laki yang pengen untuk berhubungan denganku tapi gak bisa. Sekarang kamu sudah mendapatkan jadwal untuk berhubungan denganku, sudah berada dalam kamar, dan aku sudah pasrah untuk melayanimu. Kenapa malah kamu pergi? Apa alasannya? Perempuan itu begini, kata laki-laki tersebut, aku teringat dengan Tuhanku, aku teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditanya sama perempuan itu, sudahkah pernah kamu melakukan yang seperti ini? Laki-laki itu belum pernah, ini untuk pertama kalinya. Kemudian laki-laki itu pergi. Perempuan itu terfikir, kalaulah si laki-laki ini untuk yang pertama kali saja dia mau berzina, kemudian dia teringat dengan Allah, menjadi sebab dia takut kepada Allah dan dia meninggalkan aku. Kenapa aku yang sudah berkali-kali berzina tak pernah terpikirkan sama sekali kepadaku bahwasanya Allah melihat perbuatanku? Akhirnya menjadi sebab tobatnya pelacur tersebut. Dan perempuan itu menyempurnakan taubatnya kepada Allah, yang dulu setiap hari pintu rumahnya dibuka agar supaya laki-laki bisa melihat kemolekan tubuhnya, keseksian dirinya. Kemudian setelah itu bisa membelinya dan segala macam. Setelah dia bertobat, pintu rumahnya ditutup, dia hentikan dosa zinahnya. Sampai satu ketika para jemaah sekalian mulai Rasulullah terpikir samanya,
Kenapa tidak ku cari laki-laki itu ya? Kemungkinan laki-laki itu bisa mau untuk menikah denganku. Maka dia bawa harta bendahnya, dia bawa kemudian setelah itu selir-selirnya, dia keluar dengan menggunakan cadar, pakaian yang sudah begitu sempurna. Sampailah dia ke desa kampung laki-laki tersebut. Kemudian dia tanya dengan masyarakat setempat, ditunjukkan rumah laki-laki tersebut. Dia datang ke rumah laki-laki tersebut. Begitu dibuka pintu rumah, laki-laki tersebut bertanya, engkau siapa? Maka dibuka sama perempuan itu cadarnya. Akulah perempuan yang dulu sempat akan berzina denganmu, dengan sebab dirimu aku sekarang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu laki-laki itu teringat dengan wajah perempuan itu, langsung laki-laki itu menjerit dan menyebabkan kematiannya. Karena teringat dengan dosa yang mau dilakukan dulu. Padahal belum dilakukan. Lah kita sekarang ini banyak dosa, nggak pernahnya dosa. Ya. Akhirnya si perempuan bertanya, adakah laki-laki di kampung ini yang bersedia untuk menikah denganku? Maka orang-orang kampung mengatakan, dia ini punya adik laki-laki tapi adiknya ini miskin. Kata perempuan ini, tidak masalah, karena aku sudah memiliki harta yang banyak. Akhirnya dengan sebab itu menikah dengan adiknya yang miskin tadi. Ya. Jadi sebenarnya Pak, perempuan itu jangan Bapak pikir perempuan itu kalau dengan laki-laki yang terlalu obral, tahu maksudnya kan? Apa kata orang? Tebar pesona. Suka tebar pesona di media sosial apa semua segala macam. Itu perempuan biasa aja itu. Enggak penasaran ya. Tapi kalau melihat laki-laki yang sifatnya jaim, jaga iman, kemudian setelah itu orang yang humble, itu perempuan tuh penasaran dengan laki-laki yang seperti itu, Pak. Tapi kalau yang terlalu mengobrol dirinya, biasa aja perempuan dengan melihat laki-laki yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau dia melihat laki-laki yang jual mahal, kemudian setelah itu nggak suka tebar-tebar pesona, dia penasaran. Tapi jual mahalnya wajar lah. Jadi jangan pula sudah nggak ada yang dibanggakan. Tapi kalau misalnya ada ustaz, hafiz Quran ya, kemudian nggak pernah tebar pesona di media sosial, itu penasaran dia itu. Nah, itu nih, hati-hati itu. Ya. Nah, para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini bab kasih sayang daripada Allah. Sampai disebutkan di dalam satu kisah di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Sayyidina Umar bin Khattab ingin masuk ke dalam kamar Nabi SAW, maka kemudian Nabi melihat Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Kata Rasul, "Limada tabki ya Umar? Kenapa kamu menangis ya Umar?" Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, dengan sebab aku bertemu dengan satu orang pemuda sebelum masuk ke dalam kamarmu ya Rasulullah. Maka kemudian kata Nabi, bawa pemuda itu ke sini. Pemuda itu dibawa. Singkat cerita ditanya sama Nabi SAW, kenapa kamu menangis? Pemuda ini mengatakan, ya Rasul, aku sudah buat dosa yang begitu besar sekali. Adakah kira-kira Allah akan menerima tobatku kalau seandainya aku bertobat? Nabi SAW tanya kepada laki-laki tersebut, apakah kamu melakukan dosa syirik? Tidak ya Rasul. Apakah kamu melakukan dosa membunuh? Tidak ya Rasul. Ya. Syirik dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Tidak ada dosa yang tidak diampunkan Allah kecuali dosa syirik. Nah, membunuh juga dosa besar. Man qatala nas bi ghairi haqqin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala nas jami'an. Orang yang menghilangkan nyawa satu orang manusia tidak dengan haknya dan orang yang tidak buat kerusakan di permukaan bumi, fa ka'annama qatala nas jami'an. Dia berdosa di hadapan Allah seperti mana membunuh seluruh manusia. Semuanya dosa besar. Kemudian setelah itu Nabi SAW tanya kepada dia, apa dosamu lebih besar daripada aras? Iya Rasulullah. Apa dosamu lebih besar daripada kursi? Iya Rasulullah. Apa dosamu lebih besar daripada ampunan Tuhanmu? Tidak ya Rasulullah. Ampunan Tuhanku lebih besar daripada dosamu. Qul ya ibadiyalladzina amanu asrafu. Katakanlah kepada orang-orang yang sudah melampaui batas. Ya, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa daripada
rahmat Allah. Kenapa? Rahmat Allah wasi' fil ardi wa fis sama. Rahmat Allah itu luas di bumi dan di langit. Maka kemudian Nabi tanya, kalau begitu dosa apa yang kamu buat? Maka pemuda tersebut menceritakan, ya Rasul, sesungguhnya aku ini bekerja sebagai seorang penggali kubur. Aku sudah menjalani pekerjaan ini selama 4 tahun. Satu ketika ada satu orang perempuan Ansor yang cantik meninggal dunia, ya Rasulullah. Pada saat setelah dia dikebumikan, malamnya kuburnya kugali, ya Rasulullah. Kubuka kain kafannya. Pada saat kubuka kain kafannya, timbul nafsu birahiku, sehingga kusetubui jenazah daripada perempuan Ansor yang cantik itu yang sudah meninggal. Setelah kusetubui, dengan izin Allah, mayat Ansor tadi ngomong sama aku, wahai laki-laki durjana, sungguh kamu begitu luar biasa, telah menjadi sebab aku berkumpul dengan mayit-mayit ini, sedangkan aku dalam keadaan tidak memakai kain kafan, dan engkau biarkan aku menghadap kepada Allah masih dalam keadaan junub. Kenapa begitu? Mendengar hal seperti itu, Nabi SAW mengatakan, kamu ini orang fasik, ya. Besar nggak dosa itu, Pak? Orang udah mati, kuburnya digali, habis itu coba akal sehat kita berpikir, di mana ada orang berzina dengan mayat? Ya ada, memang rasanya apa? Coba kita bayangkan, mayat nggak bisa memberikan perlawanan. Coba kita bayangkan, saya aja kalau jangankan berpikir untuk begitu, ya lewat kuburan aja kita sempat kan sudah itu. Assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat. Sempat dijawabnya salam awak, ya kan? Memang dijawabnya, dijawabnya itu memang. Waalaikumsalam, tapi tak diperdengarkan sama kita. Seandainya diperdengarkan sama kita lewat awak dari kuburan, Assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat. Waalaikumsalam yuk, katanya. Apa nggak lari kayak gitu? Ya. Ini mayat dizinai. Nauzubillah min zalim. Ya. Ibarat kata ada orang mencuri dosa nggak, Pak? Mencuri dosa nggak? Dosa. Tapi mencuri di rumah Kapolres, kalau ketangkap itu gimana tuh? Ya. Ada pencuri maling, tapi maling di rumah Kapolres, dibongkar semua rumah Kapolres. Kalau ketangkap gimana kira-kira itu? Oh, rusak lah. Nah, baru jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, maka laki-laki tersebut keluar. Dia pergi menyempurnakan tobatnya kepada Allah selama 40 hari. Setelah itu dia tobat, dia doa, ya Allah, seandainya tobatku ini Engkau terima, ya Allah, Engkau perdengarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Perdengarkan kepada mereka, Allah, kalau Engkau sudah menerima tobatku. Tapi kalau seandainya Engkau tidak menerima tobatku, ya Allah, datangkan petir daripada langit untuk membakarku di dunia. Aku berharap supaya aku tidak dibakar nanti lagi pada hari akhirat. Tak lama kemudian Jibril datang menjumpai Nabi SAW memberikan kabar, ya Rasul, apakah Anda yang berhak untuk menerima tobat seorang hamba? Andakah yang berhak menerima tobat seorang hamba atau Allah? Kata Nabi, Allah yang berhak menerima tobat seorang hamba. Kalau begitu ya Rasul, Allah sudah menerima tobat daripada seorang pemuda yang 40 hari lalu datang ke tempatmu ya Rasulullah. Ya. Maka Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami dalam masalah taubat ini para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan kita. Bahkan para ulama mengatakan, setiap kamu buat dosa, setiap itu kamu bertobat kepada Allah. Setiap kamu buat dosa, setiap itu kamu bertobat kepada Allah. Sebagaimana para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak henti-hentinya untuk bertobat kepada Allah,
maka Allah pun tidak akan berhenti untuk mengampunkan kesalahan. Ya. Ini dalam masalah bab rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami, tobatmu itu diterima kalau dosa itu yang sifatnya kepada Allah. Tapi kalau dosa yang sifatnya adabiyah kepada sesama anak cucu Adam, dosa itu tidak akan, tobat itu tidak akan diterima Allah sebelum kau datang kepada orang yang kamu buat dosa sama dia. Ya. Makanya para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu itu luar biasanya Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, al-muslimun man salibal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu simpel. Yang dikatakan orang muslim itu, hakikat muslim itu apa? Bila mana tetanggamu, kawanmu, jiranmu, sesama umat Islam terselamatkan daripada tajamnya lidahmu. Wa yadihi. Inilah luar biasanya Nabi, Pak. Hebatnya Nabi itu. Wa yadihi, tanganmu, ketikan jarimu di media sosial. Ya. Nabi sudah lebih tahu. Jangan kita ajari Nabi dalam perkara dunia. Orang-orang liberal sekarang memakai hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu dalam urusan dunia kamu. Maka orang-orang liberal mengatakan, Nabi sudah menjelaskan dalam urusan dunia, kita yang lebih tahu daripada Nabi. Pemahaman hadis ini bukan seperti itu. Ya, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dalam urusan dunia Nabi yang lebih tahu, dalam urusan akhirat juga Nabi yang lebih tahu daripada kita. Ya, Nabi yang lebih tahu daripada kita. Nah, para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, min lisani wa yadihi. Terselamatkan daripada tajamnya lidahmu, terselamatkan daripada tanganmu, tangan. Sekarang saya tanya, Pak, mana yang lebih luar biasa dalam masalah bab dosa? Dosa lisan atau tangan? Hah? Lisan atau tangan? Kalau lisan itu radiusnya cuma berapa kilometer saja, tapi tangan, coba perhatikan. Ketik di media sosial, apapun Anda ketik, semua orang akan tahu, satu dunia akan tahu. Ya, semuanya akan tahu. Maka para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dalam menggunakan jari jemarimu dalam konteks media sosial. Ya. Hati-hati para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inilah di akhir zaman justru yang lebih banyak menimbulkan sebab dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, ini pengajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Maka hikmah-hikmah yang pertama para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, taubat kita kepada Allah itu akan bermanfaat, akan berguna selama para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala yang silabatnahu minal haram. Kita membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang diharamkan Allah, baik secara zahir ataupun batin. Secara zahirnya kita bersihkan, ya, makanan-makanan, minum-minuman dan segala macam. Dan batinnya para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, itulah penyakit-penyakit hati, angkuh, iri, dengki, sombong, itu bersihkan daripada hati kita semua. Ya. Jangan ada hasud. Kalau kita melihat saudara kita mendapatkan kenikmatan daripada Allah, puji Allah, alhamdulillah, puji Allah. Kalau kita mau komplainnya sama siapa? Sama siapa komplain? Tetangga saudara kita mendapatkan nikmat daripada Allah, hanya jabatannya, ya. Kemudian setelah itu diberikan harta yang segala macam tuh. Kalau kita mau komplain sama siapa? Bukan sama saudara kita itu. Kalau kita mau komplain dengan yang memberikan nikmat, boleh kita komplain sama Allah, boleh kita protes sama Allah. Fa'alu lima yurid. Ini af'alnya, perbuatannya Allah. Terserah Allah. Allah mau kasih sama siapa, terserah sama Allah. Ya. Itu yang pertama para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, ya'ani idza lam yakunil alim takiban sallat mau'izatu ala qulubin nas
kama yazillul qardu ala bidin na'ami was-sofa. Orang-orang alim, supaya nasihat-nasihat Anda mau iso yang Anda keluarkan kepada umat, maudhu kepada orang yang Anda dakwakan, dan itu bisa bermanfaat, perhatikan keruhanian Anda. Ya, perhatikan keruhanian Anda dengan ibadah di malam hari, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan banyak muhasabah. Perhatikan itu semua. Supaya apa? Para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang kita keluarkan sebagai ungkapan bentuk nasihat kepada umat ini, sebagai bentuk dakwah kepada umat ini, itu akan langsung tembus ke dalam hati orang yang kita dakwah. Tapi kalau seandainya kita tidak perhatikan kerohanian kita, ya, tidak diisi dengan amal-amal soleh, zikirnya, ibadah di malam hari, maka para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan, nasihat kita sampaikan kepada umat itu tidak akan memberikan manfaat, tidak akan sampai di dalam hati-hati manusia. Itu yang paling terpenting. Makanya para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Syekh Abdul Qadir Jailani tadi ini perhatian bagi para dai-dai. Jadi bukan hanya setakat dakwanya saja yang perlu, tetapi para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat juga harus madaunya. Bagaimana supaya dakwah ini bisa tersampaikan kepada umat? Tentunya itu adalah bentuk daripada amaliyah si pendakwa tadi itu. Kalau tidak, para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seperti mana burung beo aja. Burung beo, tahu tak? Ya, paham kan? Asik berkicau saja kayak burung beo. Ada burung beo, ya, kiai punya burung beo. Kiai punya burung beo. Kiai ini sedih dia. Ditanya sama muridnya, "Pak Kiai, kenapa kok sedih?" Kata kiainya, "Burung kesayanganku mati." Kata muridnya, "Ya sudah Kiai, kami beli yang lebih bagus, yang lebih mahal lagi. Yang kutangiskan bukan karena dia mati. Kalau dia mati memanglah dia sudah mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut." Dia membayar masa mati. Yang kutangiskan ini burung beo ini. Tiap hari ku ajarkan dia untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jangan baca beda. Sampai dia bisa mengucapkan kalimat ini. Setiap aku pulang dari masjid, ketemu dia, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kata burung beonya. Saya dapat ketemu gitu. Satu ketika lupa aku mengunci kandang burung ini. Keluar namanya burung, walaupun dikasih kandang yang mewah, kalau pintunya terbuka dia tetap keluar juga. Namanya burung. Kan gitu kan? Jadi pada saat ini burung keluar, tiba-tiba ada kucing, diterkam sama kucing. Ternyata ini burung beo yang sudah kuajarkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ketika diterkam sama kucing, matinya juga tetap keluar dari lisannya, Bang. Bukan La ilaha illallah. Itu juga nangis salah kepada kiainya tuh. Ya, yang kupikirkan sekarang ini, aku nanti mati, setiap hari aku La ilaha illallah, La ilaha illallah, zikir malam Jumat, kan gitu kan? Wirid. Orang wirid La ilaha illallah. Uak yang di seberang sana cuma geleng-geleng kepalanya dia, tapi ucapkan dia. Kan gitu kan? Cuma geleng-geleng kepalanya dia. Wiridnya semalam Jumat, orang semua Yasin. Yasin wal Qur'anil azim, innaka laminal mursalin. Ya ujung-ujungnya ya. Yasin wal Qur'an, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Ya ujung-ujungnya aja. Ya kalau gitu. Fakta enggak kalau baru. Apa Pak Karu pelakunya juga? Sekali-sekali. Ya, yang kupikirkan aku ini, yang nampak sohirnya di dunia ahlu la ilaha illallah, bisa nggak aku mati mengucapkan kalimat ini? Nggak ada. Makanya para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, apa yang membantu kita ketika sakaratul maut adalah amalan rohani kita. Kalau amalan rohani kita, hati kita bersih, qalbun salim,
maka insya Allah pada saat sakratul maut akan datang malaikat duduk di sebelah kita. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Kami ini pembantumu. Apa yang kamu takutkan, apa yang kamu sedihkan, wa abshiru bil jannah. Coba kamu lihat itu surga itu. Ya, kamu lihat itu surga itu. Bidadari surga. Ya. Menghamparkan sutra hijau. Kita tengok tuh, masya Allah. Ya. Bukan kah? Makanya bapak tengok tuh, mujahid itu. Iya betul kan? Mujahid Palestina. Kadang-kadang kita bingung, matinya senyum dia. Ya gitu kan? Matinya wajahnya masya Allah ketawa. Yang kita pikir, apa yang dilihat uang ini mati kok bisa sampai ketawa lagi? Ya gitu kan? Apa yang dilihat itu? Mungkin yang dilihatnya pula tuh adik cantik itu bidadari surga tuh. Hurul ain, ka'amsalil lu'lu'il maknun. Wanita-wanita surga yang perawan selama-lamanya. Masya Allah, Pak Garo-Garo. Itu bidadari, air liurnya jatuh menetes ke bumi, maka seluruh air laut akan jadi manis rasanya. Itu ludahnya. Kalau ludah bini kita, kalau syukur nggak ada bini, kalau nggak ada bini ditutup pintu rumah. Ya, maka kita melihat masya Allah wajahnya ketawa tersenyum. Apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat, wa absirul jannah. Allah sudah melihat itu surga itu. Itu surgamu, itu surgamu. Tapi maaf wal afu. Coba lihat orang-orang kafir, fasik, munafik kalau mati. Boleh, Ustaz. Hah? Mantap juga dipoles. Poles apa dipoles? Iya, bius pakai oksigen. Hah? Berhubung dan berhubung. Oh, pengalaman ya? Iya, dikasih minyak badi. Jujur aja. Maka para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita. Bersyukurlah kita. Bersyukurlah kita kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummatan marhumah. Umat ini adalah ummatan marhumah. Umat yang disayang sama Allah. Ya, umat yang dicintai sama Allah. Ya. Kita buat dosa. Nabi Adam secara zahir Pak ya, bukan secara hakikinya. Nabi Adam buat satu kesalahan diusir dari surga. Kita berapa banyak buat dosa? Ya? Berapa banyak? Ya? Berapa banyak dosa yang kita buat? Inilah yang menjadi sebab umat ini adalah umat marhumah, umat yang disayang sama Allah. Kaum terdahulu ada yang buat dosa langsung dikutuk jadi monyet, jadi kodok ada sekarang nggak kodok sini? Ya, langsung dikutuk sama Allah. Ya, lah kita sekarang ini banyak buat dosa, tapi kita masih merasakan nikmat Allah. Ummatan marhumah, Nabiyur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Ummatan marhumah, umat yang disayang sama Allah. Itulah kemuliaan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika melintas titian Sirat, Nabi menunggu umatnya. Nabi menunggu. Miftahul jannah dia. Kunci surga itu aku yang pegang kata Nabi. Ya. Miftahul jannah dia. Aku yang pegang kata Nabi. Maka Nabi menunggu umatnya. Ya Allah, sambil Nabi berdoa, ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Nabi rahmah, umat dan berubah. Nabi yang paling penyayang dan umat yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempergunakan. Jangan kita sia-siakan kasih sayang Allah kepada kita. Dengan cara apa? Dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri, muhasabah diri, terkhusus orang yang sudah usia 40 tahun lagi, apa lagi mau dibuat? Kalau kata-kata Mbah Mun, Kiai Maimun Zubair,
rahimahullah taala rahmatullah alaihi wasi'an, ya. Kata beliau, para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah 40 dan kemudian setelah itu hajat-hajatnya itu nggak jadi orang kaya, ya, mukanya nggak bisa kaya kan gitu kan. Sudah 40 nggak kaya-kaya juga, ya, mau bikin ini semua segala macam belum juga terpenuhi, udah kamu condong untuk akhirat saja sudah, ya. Kalau sudah umur 40 tahun, tapi faktanya kadang-kadang tua-tua keladi, makin tua makin tak tahu diri. Harusnya setelah 40 tahun kita fokus. Maka salah satu hikmah kenapa di dalam di qaulnya Imam Syafi'i rahimahullah taala sunnah 40 tahun itu pakai tongkat. Sunnah 40 tahun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala supaya kau merasa yakin langkah-langkahmu sudah lebih dekat lagi ke kubur. Sunnah pakai tongkat. Walaupun sampai sekarang saya belum mampu untuk sunnah yang ini. Tongkatnya di rumah ada, warisan dari almarhum Tengku Zulkarnain, Buya Tengku Zulkarnain. Setiap mau pakai tongkat, kata biniku, janganlah, tua kali pakai tongkat. Malu pula dia nengok pakai tongkat. Akhirnya tongkatnya udahlah digantungkan aja lah. Padahal satu masa nanti kalau sudah sakit, sudah keropos tulang-tulang ini pakai tongkat juga, tapi tak dapat pahala. Karena pakai tongkatnya karena bukan karena sunnah. Kalau mau dapat sunnah sekarang masih sehat, umur sudah 40 tahun pakailah tongkat itu. Nah, tapi memang begitu lah, kadang-kadang awak ini kadang-kadang rasa-rasanya makin masih muda aja. Ustaz Najar kemarin pas waktu Selasa saya ngisi sini, kata Ustaz Najar, apa Ustaz resepnya Ustaz? Ngisi pengajian tiap malam, maghrib, isya, apa resepnya? Dengan bangga orang bilang, nggak ada Ustaz, saya itu cuma minum madu aja, nggak ada yang lain, madu aja saya minum. Tapi madu yang itu bukan madu itu, madu aja saya minum. Diuji sama Allah, diuji sama Allah. Besoknya langsung didatangkan penyakit. Begitulah kadang-kadang manusia ini. Lagaknya masih kuat padahal sudah lemah. Kalau dulu kemana-mana bawa minyak wangi, sekarang sudah bawa minyak angin, fresh air, Napinsol, balsam. Kalau dulu fisiknya masih kuat, sekarang kena hujan sedikit udah menggigit badan, sudah demam. Inilah menunjukkan alamatul maut, tanda-tanda kematian yang sama sekali kadang-kadang tidak menyadari itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, saya padakan sampai di sini pengajian kita. Intinya para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sifat hasad ini masuk ke dalam diri kita. Kawan kita mendapatkan nikmat daripada Allah, kita puji Allah, senang, karena dia mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah itu sesama asati, sesama ustaz-ustaz ini selama masih dalam bingkai wadah ahlus sunnah wal jamaah harus saling dukung mendukung, harus saling ta'awun, bantu membantu, jangan saling jatuh menjatuhkan, lemah melemahkan. Kenapa? Karena ustaz-ustaz ini tidak semuanya mereka menguasai bidang yang sama, nggak semuanya menguasai bidang sama. Ada yang dia menguasai dalam masalah bidang ini, misalnya dalam bidang fikih, ada dalam masalah bidang tafsir, ada dalam masalah bidang tasawuf, ada dalam masalah bidang tauhid. Ada yang menguasai bidang tauhid tapi lemah dalam masalah hadis, ada yang menguasai hadis lemah dalam masalah tasawuf. Jadi tidak semuanya menguasai semua bidang, masing-masing dengan bidang yang dikuasainya masing-masing. Maka para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala saling dukung, saling tolong menolong, saling bantu membantu, bukan malah saling lemah melemahkan dan saling jatuh menjatuhkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.